ya nggak ada hubungannya. Atau sama kan kayak Yamal nih jadi nggak gacor gara-gara pacaran setelah putus baru ngegolin kan itu kalau juga. itu baru, kalau itu benar. Kalau itu kecepatannya gitu kan. Mungkin kalau di Europe mainnya pakai IQ, kalau di sini Kembali lagi di Padi Talks, kali ini bersama gue Abdi dan Yazid. Dan kita kedatangan tamu spesial di sore ini, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Kita kedatangan dari teman-teman dari Girls of the Match. So, Girls of the Match. Girls of the Match. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, diperkenalkan dulu dari satu-satu nama dan nama aja. Nama dan asal. Oke. Nomor telepon gak usah. Gak usah. Jangan. Hai, nama aku Ella. Ya, kalau aku sih aslinya dari Lampung. Oh, Bayangkara FC. Dong. Bener, Elbara. Iya, betul. Badak FC. Badak FC. Badak Lampung. Baik. Oke, aku Rere, asalku dari Bogor. Oke. Aku Anda asalnya dari Tasik, tapi dejek. Oh, berani. Enggak langsung disclaimer gitu. Oke. Tasik tapi Gak Jawa Barat gak selalu Persib ya. Oh, Jawa Barat kan sama Persib katanya. Itu bukan kita yang ngomong. Aman ya? Tapi ya aman lah. Bebas lah, siapapun Bebas. boleh milih siapa aja. Girls of the Match nih Jit. Kalau kita lihat di sosmed sebetulnya konten-kontennya lumayan, bukan lumayan, cukup berani dan bold ya, beda sama konten-konten kreator wanita. Karena kan kalau kita ngomongin konten wanita dan sepak bola di sosial media itu ya kalau yang dalam banget, yang cetek banget, tapi kayak GWTM nih bisa mengimbangi dua itu, nggak terlalu dalam, nggak terlalu yang sekedar tampil di kamera. Enggak. Mungkin dari Mbak Rere dulu bisa diceritain awalnya Girls of the Match ini terbentuknya seperti apa sih? Kenapa kepikiran akhirnya bentuk GWTM? By the way, dulu inisiatornya siapa nih? Siapa? Kita berdua. Berdua. Founder dan co-founder. Helper gitu. Tim Hore. Iya. Bisa diceritain dia dulu kenapa kepikiran bikin akun bola yuk. Dan apalagi dengan kalian perempuan-perempuan gitu. Bisa diceritain. Oke, awalnya tuh karena sebenarnya kita tuh semuanya satu kelas waktu kuliah. Satu jurusan juga. Tuh. Di Bandung. Di Bandung. Adalah pokoknya satu universitas di Bandung. Universitas besar. Ternama. Harusnya. Ya kalau nggak di Nangor, Setiabudi ya di Cibiru. Iya benar, mendominasi lah ya. Oke, terus. Terus sebenarnya kita terpisah lama sih karena kerjaan. Cuma kita semua kerja di Jakarta gitu. Oh. Jadi dalam rentang waktu itu, yaudah kita punya pekerjaan masing-masing dan mostly itu kita orang sosmed sebenarnya. Jadi ngerjain sosmednya brand, ngerjain sosmednya corporate juga. Sampailah ketika kita berdua ya ngobrol gitu kan, kayaknya kita perlu buat something deh untuk kita sendiri gitu. Cuma kita belum pede lah kalau untuk personal branding. Karena ngerasanya kayak siapa sih lu gitu. Akhirnya aku sama Wanda berpikiran apa ya yang kita berdua tuh sama-sama suka. Jadi buatnya tuh gak pakai pressure gitu lah Kak. Yeah. Karena kan kita udah ngerjain sosmed orang, ngerjain sosmed corporate tuh untuk ada target. Ada gitu. KPI-nya. Ada KPI-nya betul. Apalagi kalau sampai penjualan ya kan. Itu lebih lagi tuh. Berat itu ya. Jadi ya udahlah akhirnya kita berdua itu sebenarnya udah kenal juga dari zaman kuliah. Aku udah tahu kalau dia sering ribun gitu. Ribun. Ribun. Gitu. Jadi ya udah kayak mungkin yang sama-sama kita suka ya bola gitu. Terus akhirnya ya udah oke, gas. Tapi kita berdua karena orang balik layar. Kita kan basicnya komunikasi dan emang biasanya yang ngatur kamera, editing atau apapun gitu. Harus digantiin Kak sama gitu. Jadi kita butuh orang depan layarnya. Nah akhirnya kita inget nih, wah siapa nih yang pede dan kayaknya Oh gitu. Pancingan awal. Ella, betul. Gitu. Juga dekat sebenarnya sama Ella gitu. Dia kan punya Jadi sering main. sering main ya.
Ini pasti episode pertama di Pade ini drama banget gitu ya kayak. Iya iya. Sebenarnya dekat tapi dibikin ada drama. Iya, emang gitu. Ya gitu sih ceritanya. Karena jadi bertiga. Kenapa? Kalau dilihat kan GOTM ini timnas aja gitu ya. Timnas. Betul. Kenapa akhirnya memutuskan kayak timnas deh yang kita ambil sebagai niche awal untuk akun kita? Karena balik lagi yang mungkin tahu bola tuh kita berdua. Tapi kita berbeda interestnya. Jadi Wanda emang lebih ke Persija, aku lebih ngikutin MU pada saat itu. Sekarang juga sih. Sekarang Si juga. head to head tuh Persija sama MU. Iya tuh. Ipul Si lagi. rivalan tuh. Ipul lagi. Iya, ini baru rival bener. Ini suka nonton ini ya kamu Liga 1 di Tribun di Patriot. Sekarang. Di TV Yes, sekarang mah Yes. suka ngikutin juga maksudnya di TV gitu ya. Iya ngikut. Ya. Ya gitu. Terus habis itu kan Ella emang dia mungkin tahu bola aja, nggak yang begitu kayak kita ya, tahu pemainnya, terus tahu offside itu apa, tahu siapa yang jahat gitu kan. Bisa Gitu. penjahat. Masih ada Framingnya pertanyaan parah kayak ini. gitu ya? Ini framingnya parah nih. Iya makanya. Aduh. Jadi ya udah akhirnya kita mutusin mungkin timnas aja kali yang lebih universal. Oke. Terus juga kan itu negara kita sendiri ya, masa kita nggak dukung ibaratnya gitu. karena pada saat itu juga lagi round 1 untuk Piala Dunia. Round 1 kan? Oh, dari round 1 ke round 2. Oh, oke. Itu masih Gitu. Ramadan Siapa? Sananta. Masih Ramadan Sananta, round 1, round 2. Mencetak gol lebih banyak dari Messi itu ya. Benar, 4 gol. Iya. Oke, terus akhirnya setelah dari round 1 ke round 2, konten awalnya apa sih yang akhirnya bikin kalian mulai dikenal atau ada konten yang Mulai naik gitu. yang mulai naik tuh GOTM mulai dapat recognition dari penjuru sosmed tuh yang kayak gimana? Atau sebenarnya kalian tuh karena kalian basic orang sosmed udah tahu strateginya gitu, apa make strategi khusus buat sosmed GOTM gitu. Ada sebenarnya ya. Oh ada. Enggak sih. Ini mic enggak, ini mic-nya dioper. Ini jatuhnya kayak ini tuh kan. Sudah tapi belum. Gitu. Bisa tapi mati. Ini mic-nya dioper nih Jet. Nah, Oke. harusnya ada jawabannya. Kan kita tuh awalnya pasti ada konten pilarnya ya. Mau gimana-gimana. Betul. Kita Ini bikin sosmed. waktu Ini itu. sosmed nih. Iya, konten pilarnya kayak kita lebih fokusnya kemana. Nah tadinya tuh kita mau lebih fokus ke cewek-cewek, VOP cewek-cewek nonton bola gitu. Oke. Tadinya kayak kalau cewek kalau nonton bola gimana sih gini gitu. Cuma seiring berjalannya waktu di proses kita pembuatan konten tuh itu tuh menurut aku tuh kayak membutuhkan waktu yang lama dan kita tuh bisanya tuh di siang hari sedangkan kita kerja kan. Nah di proses pembuatan konten itu tuh kita kadang ngobrol dan emang ngobrolinnya tuh tentang bola. Nah di situ aku iseng membuat rekam dan itu di post dan itu naik karena emang itu tuh natural cewek lagi bahas bola gitu loh. Dan di situ naturalnya gitu, enggak kayak kita yang ngebuat skenario lah, buat skrip itu kayak kurang dapet. Kita ada beberapa ya konten di awal-awal yang VOV gitu tapi kurang naik. Nah pas kita coba untuk bahas gameplay ini itu analisa itu lumayan naik. Dan itu natural aja, maksudnya nggak dibuat-buat. Itu gak dibuat-buat, jadi kayak gimana kita ngelihat kan banyak tuh yang komen juga kayak ini mah dari ini gitu ya, baca komen-komen orang lah, orang kita tag-nya tuh langsung abis pertandingan, lagi pertandingan, jadi kayak gak ada skrip apapun. Emang orang-orang nih agak gimana ya kadang komennya. Iya emang. Soalnya kalau kita nggak baca ya kita tahu dari mana bisa analisis, bisa konten nggak sih, bisa info dan segala macam. Pasti kan kita nonton, berarti kan Iya, kita nonton, kita membaca. Gitu. Iya. Awalnya reaksi dari orang-orang berarti dulu sempat ada ya kita tahu lah perempuan sering dipandang remeh sebelah mata apalagi kita ngomongin bola gitu. Konten-konten begitu, komen-komen seperti itu udah pasti ada. Nah dari teman-teman di awal itu menyikapi dan mengambil hujatan mungkin, bukan hujatan ya, lebih ke kritik ke arah sana, menyikapinya seperti apa? Mungkin Mbak Ella bisa gantian jawab. Sebagai orang depan layar nih. Oh, iya. Kalau aku sendiri, aku emang orangnya nggak terlalu ambil pusing ya kalau misalkan ada komen-komen yang agak hate. Nah kalau aku emang agak legowo sama Rere ini orangnya, karena ya udahlah, karena
apa ya? Ini kan proses juga ya. Mungkin kita bisa ambil dari kritikan-kritikannya. Kalau misalkan ada yang nge-hate, ya udah biarin aja gitu. Nah, tapi kalau si Wanda ini kepikiran mulu dia. Kalau misalkan ada satu hate comment aja, dilihat-liatin mulu. Lihat-lihat. Soalnya komennya tuh kayak itu mah ngomong apa mentang-mentang pemain Persija gitu. Langsung ya. Padahal bagus Iya, padahal emang bagus kemarin. Siapa Rido maksudnya? Iya, yang kemarin blunder. Kemarin blunder. Ya kalau blunder juga Rido udah mengakui kan. Iya. Rido udah mengakui kalau dia salah. Terus ada tuh kata-katanya Rido juga tuh di konten. Udah liat belum, Tiap hari ujung-ujungnya blunder juga. blunder ya. Oh iya. Ya begitulah. Itu yang kemarin. Udah. Agak Kayaknya mendingan bertiga podcast aja deh. Iya deh. Lebih Kayak lebih rame deh. iya boleh pandit football kalau mau. Oh iya. Kalau butuh talent cewek. Betul kalau Bang Kalau Marbon. mau like, kalau nggak mau Mas share. Rifki Bang Marbon ya bisa dipertimbangin. bisa iya deh. Kita Ya, fokus ngetik. Gitu sih Kak. Ya, Terus kalau- kalau pas awal-awal sebenarnya kita justru malah dapetnya dukungan. Oke. Jadi konten kita naik itu karena di repost di sebenarnya secara numbers tuh nggak gede-gede banget. Tapi itu di repost di akun yang lebih besar Oke. gitu. Apalagi di Biasa aja tapi di akun yang lain. Kayak akun siapa? kita di Twitter tuh Mafia Wasit. Oh. Terus aku senang banget karena di repost sama UFI, United Focus Indonesia. Oh, UFI. agak rendah banget ya. Enggak lah. Gak jadi enggak. review begini. Banyak Tapi sekarang kok ketawanya fanbase-nya. begitu. Iya. Ketawanya kayak gitu. Enggak. Ikhlas enggak? Enggak kok. Abis winning streak kan kemarin walaupun seri lagi Iya ya. betul. Iya. Unbeaten kan. Alvita. Ya unbeaten. Alvita Nggak jadi potong rambut. Nggak jadi potong rambut tapi iya. Iya benar sih Oke. kasihan ya. Jadi sebenarnya kalau soal naik itu karena bantuan repost itu tadi ya. Betul. Artinya kalau kalian mah nanggepinnya itu sebuah dukungan gitu dari akun-akun besar lain kepada kalian. Tapi Tuh. di awal itu maksudnya kan pasti ada beberapa head comment lain gitu kan. Tapi kalau yang lain kan tadi Rera udah jawab. Kalau yang lain gimana tuh? Ada Rere ini Ella. menyikapinya gimana? Rere ini Oh Ella. iya Ella tadi. Menyikapinya kan itu di awal Vanda nih yang kepikiran banget nih katanya. ya ada agak kepikiran, cuma gimana kita menyikapinya ya dengan cara ngebuktiin kalau kita tuh paham Betul. gitu. Tapi itu baru ditanyain sebetulnya dari hujatan-hujatan itu apakah kalian akhirnya terpikir gue buktiin nih gue bisa konsisten konten dan segala macam. Kan di situ awal ya. Jadi nextnya tuh kayak kan cuma kita tuh ada beberapa klip yang gak dimasukin. Nah ini kita bahas kok, cuma gak dimasukin doang gitu, kayak greget lah. Kita juga udah bahas, cuma gak gua masukin gitu. Keren di post Iya aja. di post gitu. Ya pembuktian sih untuk menyikapinya gimana itu. Oh gitu. Jadi langsung kasih validasi ya. Oke. Bagus tuh. Bagus tuh bisa dicontoh tuh kalau ada yang komen-komen tuh kayak kemarin kayak kok bonek sama Jackmania yang dibahas Iya. gitu. Kok enggak Bobotoh Kok Chelsea sama gak disebut Aremania? sih? Iya kok Chelsea Kok nggak Arsenal disebut? doang ya. Ya namanya netizen sebetulnya kayak gitu mereka juga asal lewat doang gak sih? Biasanya juga mereka udah lupa. Betul. Ini kan teman-teman sejauh ini jalan dengan news konten timnas nih kan. Apalagi dari round 1. Kita tahu sekarang sudah pupus lah mimpi itu kita untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Kedepannya akan ada rencana seperti apa? Atau tetap di jalur timnas atau mungkin sedikit-sedikit mulai menyelami liga lokal, liga domestik, liga 1 gitu. Karena kita juga di sosmed juga banyak teman-teman yang awal dari timnas terus pelan-pelan mulai turun ke liga domestik. Kalau teman-teman ngelihat ngikutin perkembangan liga 1 gak sih sebetulnya? Tadi sih Wanda udah bilang Persija ya, cuman Super League. ya Super League. Oh udah liga 1. Iya sebenarnya dulu tuh Kak awal-awal pas kita masih nge-build yang ada POV itu juga kita bahas Liga 1 sebenarnya. Karena kan ngelihat kayak kok jarang ya, padahal kan balik lagi kalau emang liganya mau bagus kita harus nyorot juga nih liganya kayak gimana. Jadi kan nanti aku nggak tahu sih, maksudnya ini secara persepsi orang komunikasi aja ya, kita Betul. akan ngelihat oh toh rakyat juga nggak peduli sama Liga 1 gitu, ngapain kita
put effort into it gitu kan. Nah tapi kalau misalnya orang-orang udah mulai nge-highlight, orang-orang udah mulai ngeliatin itu kayaknya jadi warning atau jadi apa ya, tanda juga sih mungkin buat federasi atau mungkin buat PT LIP itu sendiri gitu kan. Oh gue harus berbenah nih, mungkin yang masih perlu ada improvement dan segala macam gitu sih. Jadi sebetulnya kan juga bola gak berhenti di 2029 ya. Iya. Oh shit, itu lagi kan ke situ pasti larinya. Jadi berarti nanti bakal ada nih, bakal bahas Liga Super League lagi gak? Iya. Oh, Tapi kan agenda timnas juga bakal masih banyak gitu, ada apa sih games nanti teman-teman bisa U17 juga ke Bangkok. mau main. U17 besok ya. Iya. Besok dari kita. Nah, 17 bisa tuh dibantu Coach Nova biar nggak ada ngehujat pemain-pemain U17 tuh. Bener, Coach Nova bilang dia jaga ekspektasi gitu katanya, kalau U17 mah ya jangan dihujat berlebihan gitu. Nah ini soal ekspektasi juga dari teman-teman menanggapinya gimana sih, kan banyak pasti di sosial media netizen hujatan ke gak usah pemain senior, pemain kelompok umur kita tuh sering banget dapat hujatan-hujatan yang mungkin berlebihan ya, bukan berlebihan, lebih ke tidak sesuai porsinya. Kalau teman-teman sebagai akhir yang ada di garda terdepan perkontenan sepak bola gitu, timnas, apa sih yang sebetulnya harus dilakuin sama penonton-penonton di luar sana yang katanya mengklaim diri mereka mendukung timnas untuk tetap dukung pemain, tapi untuk juga pada saat bersamaan kasih kritik yang berimbang gitu. Kalau dari GOTM sendiri sikapnya seperti apa? Ini buat penonton yang literally penonton aja nih, atau emang yang let's say mereka juga apa ya, pundit-pundit gitu loh Kak. Penonton dulu deh. Penonton dulu deh. Karena dia menurut aku akan ada beda apa ya? Target. Beda perspektif sih kalau dari aku. Kalau misalnya untuk emang penonton gitu ya, pendukung timnas Indonesia, ya udah itu kan nggak bisa kita kontrol juga ya. Mungkin itu kayak rasa kesel sesaat. Terus mereka tuh cuma punya sosmed Instagram doang, punya Twitter doang yang buat mereka tuh mengekspresikan kekesalan gitu kan. Nah berbeda sama mungkin kayak kita ya, kayak Pandit Football juga yang emang punya akses lebih besar ke channel-channel tertentu gitu kan. Nah mungkin kadang kita sebel gitu kan, kita kesel. Sama Pandit. Ya mungkin kayak kesel sama permainan gitu kan, atau mungkin sama pemilihan pemain ya kan. Okay, Karena kita juga pernah ada di posisi itu, kita sempat mengkritik beberapa pemain juga sih, kayak misalnya waktu Nathan itu narik atau dorong ya pemain Australia yang akhirnya jadi penalti. Itu kan maksudnya di masa-masa VAR ini tuh udah kayak nggak perlu lah gitu, dan itu nggak menunjukkan bahwa lu tuh pemain profesional gitu. Karena sebenarnya kalau dibiarin aja juga nggak akan gol kan. Kita kan punya kiper yang jago ya, tembok. Tembok loh si Martin Paes itu. Martin Paes, oke. Gitu. Nah sebenarnya kita juga sama mengkritik, tapi ya maksudnya secara permainan aja, nggak sampai ke personal mereka, atau mungkin mengaitkan misalnya Nathan nih kayak gini karena dia pacaran, ya nggak ada hubungannya. Atau sama kan kayak Yamal nih jadi nggak gacor gara-gara pacaran, setelah putus baru ngegolin kan. Itu kalau juga. itu baru, kalau itu benar. Kalau itu ada kaitan, kalau itu cedera men, masalahnya men itu kan cedera itu. Iya benar. Maksudnya gitu sih Kak. Jadi kalau untuk netizen Indonesia kan kayaknya memang itu jangka panjang deh pembinaannya gitu ibaratnya ya. Untuk mereka bisa shifting mindset mereka itu kan agak susah. Tapi kalau kita yang punya akses lebih ke channel-channel yang lebih besar, itu sebenarnya ya kita harus bisa kontrol itu gitu. Jadi mengkritik dengan satu data, terus juga gak dari personalnya gitu sih kalau menurut aku. Dan emang based on performance aja sih. Ini bagus nih, dan jarang sebenarnya gue ngeliat cewek ya, maksudnya yang kayak gini gitu. Pasti orang-orang kan nganggapnya cewek ya kayak tadi tuh yang POV Nathan kayak gini karena pacaran mulu, main sosmed mulu gitu. Iya. Jason Hopner sebenarnya nggak cewek doang, kadang cowok juga mikirnya kayak gitu. Gue aneh gitu kadang, dan mereka ngekritiknya hal yang itu kan nggak berkaitan ya, maksudnya hal bahwa dia ada di lapangan, dia bermain itu kan atas dasar pemilihan dari pelatih. Betul. Artinya mungkin pelatih melihat hal lain di latihan atau di mana gitu kan.
Nathan menunjukkan dia pantas main atau siapapun itu maksudnya pantas main, tapi ketika di lapangan someone bisa bikin mistakes gitu. Iya, siapapun itu mau Nathan, mau Rido dan segala macam. Ya namanya kesalahan itu part of the game. Wajar lah di sepak bola, cuman ya itu balik lagi ke kita sebagai orang-orang yang punya akses lebih ke beberapa ruang, gimana cara kasih pemahaman. Bahkan kita kasih ke pemahaman ke netizen pun sebetulnya mereka nggak semuanya mau terima. Masih banyak orang di luar sana betul. yang nonton timnasnya sekedar yang penting timnas menang, nggak mau tahu gimana prosesnya. Bahkan ada yang protes-protes, percaya proses, mau sampai kapan? Bikin sepak bola nggak bisa 2, 3, 4 tahun. Itu prosesnya emang lama. Ya. Ya itu yang sudah kita bahas berkali-kali. Iya. Betul. Aku jadi ada pertanyaan malah buat kakak. Apa tuh? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya kalau dari kakak ngelihat, maksudnya kayak sekarang tuh lebih banyak juga ya teman-teman cewek yang bikin konten tentang sepak bola gitu. Maksudnya gak secara eksklusif tuh sepak bola cuma buat laki-laki doang gitu kan. Nah kalau kakak melihat itu seperti apa? Terus mungkin ada advice juga ya buat kita. Kalau advice sih nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan reaksi tentang gimana cewek-cewek bikin konten, sebetulnya kan itu hak semua orang ya. Hak siapapun mau mengutarakan isi kepala mereka tentang sepak bola, tentang timnas, tentang apa yang mereka lihat di atas lapangan. Dan lagi pula kan FIFA juga sering banget nge-campaignin sepak bola itu harus jadi sesuatu yang inklusif. Dengan banyak macamnya lah, dengan sepak bola wanita mereka, dengan sepak bola disabilitas, para games dan segala macam. Ya itu bentuk kebebasan berekspresi masing-masing individu atau kelompok, dalam hal ini mungkin channel sosial media gitu. Tapi ya gimana caranya informasi-informasi atau kritik-kritik, mungkin data-data yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gak ada muatan personal yang tidak mendasar. Intinya misalkan kayak bilang STY bisa lolos dari round 1 ke round 4 itu hoki aja gitu. Itu gak bisa. Gak ada mendasar. Padahal yang ngomong kayak gitu ketika dikasih kesempatan ngurus klub bola juga gak lama klub bolanya. Maksudnya kayak gitu-gitu lah. Menjurus lagi. Itu dia. Ditanya enggak aja, intinya itu balik lagi kebebasan semua orang, itu hak orang dong. Betul. Selama memang yang disampaikan nggak melulu soal sesuai data deh, tapi setidaknya untuk kan banyak orang-orang juga yang nggak punya akses ke data-data statistik dan segala macam itu kan kayak terlalu canggih ya. Betul. Tapi setidaknya make sense gak sih? Dan nggak menjurus untuk menjatuhkan salah satu pihak. Seharusnya sih fine-fine aja. Apalagi perempuan bikin konten bola, ya justru dengan apa yang dilakukan sama JOTM sejauh ini, ibaratnya mendobrak paradigma perempuan bikin konten di bola cuman sekedar karena pemainnya ganteng lah, karena emang mau dapat gaining followers lebih banyak di sosial media dan segala macam gitu. Kalau dari saya pribadi sih, ya kayak gitu hak orang selama memang toh kontennya bagus gitu. Thank you. Iya. Bagus. Nah analisisnya oke lah gue. Kalau yang pas gue nonton, iya juga ya gitu. Yang gue pribadi belum tentu kepikiran ke arah sana. Emang gue gak kepikiran sih. Ya itu mungkin jadi ada berbagai macam perspektif juga gitu ya Kak. Karena kalau perempuan mungkin ngelihat satu permainan bisa jadi itu ada efek feeling-feelingnya juga tuh di dalamnya. Jadi beberapa kali juga aku bilang bahwa tapi feeling gue sih kayaknya begini sih. Kenapa? Feeling perempuan kuat katanya. Nah itu dia. Kayak aku sempat bilang aku tuh udah ngerasa gak enak ketika Marceng gak dipanggil waktu ronde 4. Padahal Marceng adalah salah satu pemain yang udah mencetak gol ke Arab dan juga ke Irak gitu. Harusnya dia punya istilahnya memori atau mungkin kayak gue pernah ngadepin pemain ini nih gitu kan. Tapi kan skuad pelatih kemarin udah yang terbaik di dunia, jadi kita harus percaya aja lah. Jadi iya nggak bisa ngebantah juga. Udah terbaik. Indonesia. Bung Jebret. Siapa kita Indonesia. Gitu. Oke, mungkin ada lagi sebelum terakhir disampaikan dari lo, ada mau ditanyain dari JOTM? Aman sih ya, menurut gue paling itu aja, coba kita bahas ini ya, teknis. Maksud gue lebih ke ini kayak menurut kalian kemarin gitu timnas di ronde 4 gitu, kekurangannya itu apa sih yang berbeda dari timnas sehingga
ya gagal. Akhirnya kita mentok di 4, Iya. sedangkan di 1, 2, 3 kita berhasil lolos. Terlepas dari pelatih ya, jangan. Oh, jangan. Pelatihnya emang beda. Ataukah karena emang lawannya lebih bagus aja atau gimana? Lah emang masalahnya kan pelatih. Oh. Aduh. Shit. Ya kan kalau mau ngelihat dari materi pemain ya Kak, ada beberapa pemain yang baru masuk kayak oleh itu kan di zaman STY gak ada ya. Jadi kalau lihat dari materi pemain udah oke banget nih timnas Indonesia. Cuma ya di situnya di strategi kepelatihan dan mungkin pemilihan pemainnya kan mungkin, tapi katanya banyak yang bilang pelatih sekarang kan lebih ke lihat pemain-pemain yang harus ada liga lokalnya ya. Jadi lokal gitu katanya harus ada. Kemarin tuh yang Arab harus ada 4 sampai 5 pemain lokal. Kenapa jadi dimainin yang inilah itulah gitu ya. Aku gak mau nyebut. Emang ada gitu? Katanya ada bilang gitu, kenapa di Arab dimaininnya Beckham. Udah sampai situ aja. Gitu. Kenapa perbedaannya dari round 1, 2, 3 sampai round 4 kemarin tuh adalah fatalnya tuh ya di strateginya aja sih. Strategi pelatih dan Strategi pemilihan pelatih, pemain. Iya, pemilihan pemain. Kalau pemain materi udah bagus banget gak sih ngelihat Verdong gimana kita Verupesi juga Asli, di tengah. Verdong. Verupesi itu di Luar tengah biasa. ada harus. Ya defense-nya apa? Enggak ada. Apa tuh? Itu dihujat lagi. Kenapa dihujat? Enggak lah. So kalau Kalau dari Bella dulu deh. Karena Marcel gak dipanggil. Ya Marcel gak dipanggil kenapa sih? Iya. Enggak sih, kalau aku ya setuju kata analisisnya mereka berdua. Karena mereka penganalisanya. Oke. Karena aku tim hore aja. Masih ada. Iya. Iya kayak pemilihan pemain gitu kan. Kita waktu nonton kayak ada yang kurang aja gitu kan. Terus ya ada yang siapa 3 yang udah solid banget tuh. Yang back ya. Itu kan nggak dipilih tuh waktu main. Oh, trio back Hubner, Rido sama Jahit Ses. Iya, nah itu salah satu yang kayak kenapa enggak gitu ya. Udah sih gitu aja dari aku. Oke. Kalau mau yang lebih dalam mereka aja. Oke. Kira-kira terakhir. Berarti kalau Ella tadi 3 backnya itu kenapa? 3 back yang udah paten itu. Iya, diganti. Marceng. Marceng. Benar. Saya juga setuju soal Marceng. Benar. Tetap. Ya kalau aku sendiri sebenarnya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol termasuk sama Mas Ir juga sempat ngobrol gitu ya. Kalau aku pribadi ngerasa kalau kita lolos tahun ini memang tahun 2026 itu terlalu cepat. Kalau aku bilang gitu. Karena balik lagi naturalisasinya instan. Setiap FIFA Matchday itu orang baru lagi gitu kan. Itu yang aku lihat. Kemudian sebenarnya aku udah ada ekspektasi buat walaupun sama STY pun ya udah kayaknya mentok di round 4 aja. Untuk ke round 5 tuh juga terseok-seok deh kayaknya gitu. Tapi mungkin masih bisa lah ke round 5. Tapi setelah pergantian pelatih itu jadinya ada ekspektasi tuh dari aku sendiri. Karena kan ada statement juga kita kan fokusnya mau Piala Dunia. Nah jadi di situ tuh udah kayak oke, ini berarti beneran serius nih mau ke arah sana, mau lolos nih gitu. Akhirnya aku juga set the bar high juga gitu ya Kak. Juga. Oke, pas dilihat kita juga datang ke yang lawan China Taipei ya di Surabaya. Datang. Kita datang juga. Friendly kemarin itu 5-1 ya, 5-1 4. 0. 6-0. Oh yang 6-0. Iya. Nah itu juga kan sebenarnya ya oke lah untung kita datang jauh-jauh menang gitu kan. Tapi di situ sebenarnya aku juga melihat kok nggak begitu banyak harusnya pada saat uji coba itu kan ya memang untuk coba-coba gitu ya Kak. Nah itu justru aku nggak melihat di situ. Kayak oke dia mainin lapis kedua let's say. Tapi dia juga nggak ngetes nih lapis pertama gimana permainannya. Atau misalnya lapis kedua dengan setengah Setengah babak. half. Ya di second half tuh diganti setengahnya misalnya gitu. Itu nggak dilakukan juga. Yang kayak gitu-gitu sih. Nah aku berpikir, aku sama Wanda juga sempat apa jangan-jangan nanti di matchnya ketika round 4 itu nggak seperti yang kita bayangin nih. Jadi tim utamanya emang udah winning tim banget. Ternyata pas keluar starting 11, loh kok ini gitu. Bukannya kembali lagi ya bukannya untuk tidak percaya dengan pemain-pemain tersebut gitu.
Kalau tadi aku bilang Marceng udah punya memori untuk ketemu sama Arab dan Irak. Kemudian Verdong gak dimainin, itu tuh fatal gitu kan. Walaupun ya dibilangnya sih karena cedera, tapi Sandy Walsh bilang kok Verdong oke, dia bilang gitu kan. Jadi ketiadaan Verdong itu juga kayak kelihatan banget gitu, kelihatan banget. Terus yang kedua apalagi ya aku justru malah merasa kok dia coba-cobanya di ajang yang tidak harusnya uji coba gitu loh Kak. Itu sih yang aku rasain. Itu terus habis gitu soal again kemarin kan STY disudahi karena masalah komunikasi. Nah sekarang bahasanya ini udah sama ya kan. Culture-nya Maksudnya bahasa apa? Bahasa sama-sama bahasa Inggris atau sama-sama bahasa Belanda misalnya ya kan. Atau nggak bilang aja kalau Belanda bilang aja nggak apa-apa. atau filosofinya sama gitu ya. Tapi aku ngerasa kayak dengan waktu sebegitu singkatnya kayaknya dia untuk bedain Yakob dan Yanca aja pun belum bisa gitu loh Kak. Iya benar. Jadi masalah komunikasi lagi kan lagi. Susah kopi aja. Kemarin juga dia bilang atau jangan-jangan malah manggil Iya, Yakob sama Yanca dari warna sepatu, yang sepatu merah gitu. Karena gak hafal gitu kan. Ya itu kita gak tahu, itu kan cerita lucu-lucu kita aja ya. Cuma maksudnya dengan waktu yang sesingkat Suka itu. kau tapi bisa jadi. Iya kan, jadi aku ngerasanya itu sih sebenarnya. Iya sih, Jadi dari satu ya pergantian pelatih di tengah jalan kan tidak menyelesaikan masalah juga untuk kita bisa step up the level gitu. Ternyata itu nggak menjadi solusi. Betul. Terus juga pengalaman untuk ketemu tim-tim di Asia. Menurut aku itu juga jadi catatan sih. Maksudnya oke lah dia adalah pemain besar gitu ya. Patrick Kluivert, terus juga Alex Pastor, nama-nama besar gitu. Tapi when it comes to Asian football, it's totally different with European football. Kayak mulai dari drama-dramanya, gimana cara bisa mereka menjatuhkan mental kita gitu ya. Saywar. Iya benar kayak gitu. Terus juga apalagi ya kecepatannya gitu kan. Mungkin kalau di Europe mainnya pakai IQ, kalau di sini lari long ball gitu-gitu kan. Nah itu yang maksudnya secara experience mungkin mereka belum terlalu banyak gitu kan. Gitu sih. Panjang banget ya. Bagus lah. Justru bagus. Oke, teman-teman JTM mungkin bincang-bincangnya sampai situ dulu. Tadi juga lumayan akhirnya kita dapat pencerahan apa sih goals of the match. Tadi juga insight-insightnya juga ternyata memang bisa dibuktiin ke netizen bahwa ini gak cuma sekadar komentarin Nathan Chow aja gitu. Sangat deep. Dan kedepannya masih banyak agenda-agenda timnas lain kedepannya. Dalam waktu dekat kita ada SEA Games. Nah terakhir deh SEA Games kalau dari Rere mungkin dulu peluang SEA Games kita kan emas nih sebelumnya. Peluangnya untuk SEA Games kali ini seperti apa nih kira-kira? SEA Games nanti sama Pak IS ya? Rencananya ya? Iya sama Pak IS. Gimana? Kamu dulu kan. Kalau dari aku sih gimana ya? Jadi mungkin karena kita salah satu negara ASEAN yang bisa masuk ke ronde 4 itu jadi alarm juga buat teman-teman di Asia Tenggara. Oke. Jadi King Indo balik lagi ke ASEAN ya. iya bisa jadi King Indo balik lagi nih. Nah mereka juga prepare dong Kak. Termasuk Malaysia walaupun dengan skandal mereka pemalsuan dokumen gitu kan. Tapi kan at least mereka juga akan bersiap-siap gitu kan. Terlebih yang jago-jago kayak Thailand dan Vietnam. Jadi menurut aku kayaknya SEA Games akan cukup tough gitu ya di Southeast Asia ini, di ASEAN ini. Jadi aku sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa juga sih Kak. Justru malah berharapnya ke futsalnya sih sebenarnya. Oh iya futsal. Daripada sepak bola. Jadi kalau sepak bola ya silakan Pak IS buktikan lagi gitu ya. Kalau bisa dibuktikan lagi berarti respect banget Pak, sumpah. Itu emang jimatnya ada di beliau sebenarnya. Iya, jimat Indonesia berprestasi itu ada di beliau. Asia Tenggara emang iya sudah merem lah. Udah jagoannya dia lagi emang. Ya kan materi pemain juga sebenarnya ada tambahan lagi kan Kak, kayak Jens misalnya atau Ya beberapa pemain diaspora nanti kan kemarin Pak Erik juga sempat bilang masih bisa ya. akan dipanggil ke SEA Games. Jadi nah kita lihat aja. Yang penting bisa memanfaatkan talenta-talenta itu sih.
Kan percuma misalnya mau Messi masuk ke timnas Indonesia pun kalau misalnya nggak di guide atau nggak iya atau nggak ada, maksudnya ini kita mau mainnya gimana sih gitu. Roadmap. Nah itu juga akan sulit menurut aku. Oke. Roadmap. Ada tambahan? Sepakat sih sama Rere. Soalnya kemarin tuh berarti skuadnya yang kemarin abis friendly match sama India ya? Udah Iya, yang tiga itu. udah 3 itu. Yang lihat permainan juga sih kayak DTP. ya kurang. Tapi berarti gak ada harapannya. Tapi ekspektasinya gak terlalu tinggi sih untuk U23. Tapi ya semoga bisa menampilkan yang terbaik dan ada pemain-pemain tambahan diaspora juga yang belum dipanggil di kemarin. Karena kan Pak Erik bilang juga targetnya maksimal. Gak nyebut emas, gak nyebut perak, gak nyebut perunggu, maksimal. Maksimal. Ya, semoga Maksimal aja kita lihat maksimal lah, mau maksimal di grup yang penting kita udah maksimal, kan udah maksimal. Kalau di dunia kerjaan tuh maksimal KPI-nya apa ya? janggal sih. Iya. Janggal sih. Terakhir mungkin dari Ella, target di SEA Games. Sama kayak kawan-kawan yang lain, Oke. kalau ekspektasi sih nggak ada yang gimana-gimana juga. Kalau Pak Erik bilangnya maksimal, ya udah semoga semaksimal mungkin gitu kan. Mulai dari strateginya juga, terus lagi pemilihan pemainnya juga gitu ya. Sama chemistry-nya juga itu harus dimaksimalin juga. Gitu. Diplomatis banget. Karena kalau gue lihat dari tadi yang di antara bertiga nih Ella lebih ke yang KPR-nya kalian berdua nih. Jawabannya netral, diplomatis. Diplomatis tapi iya. Tukang sapu. Soalnya kan yang di depan. Benar. Gak salah makanya. Jadi mungkin ada konten-konten yang sentimen pribadinya agak diredam di Ella, keluarnya netral aja gitu. Betul. Oke, terima kasih teman-teman Girls of the Match udah mampir di Pandit Talks kali ini. Semoga nanti ke depannya kita pasti ada konten-konten kolaborasi lah di sosmed. Sampai ketemu di edisi selanjutnya di Pandit Talks.